Kemudian contoh peluang yang ketiga, yaitu dengan 1 koin. Contoh soalnya, tentukan peluang munculnya gambar pada pelemparan 1 koin. Tentukan peluang munculnya gambar pada pelemparan 1 koin. Ya. Tentukan peluang munculnya gambar pada pelemparan 1 koin. NA, banyak kejadiannya. NA atau banyak kejadiannya. Karena koin itu punya 2 sisi saja, maka NS atau kejadian yang mungkin hanya 2. Berarti NS-nya dulu, NS-nya hanya 2, yaitu sisi yang pertama itu angka. Contohnya saja, uang koinmu 1000. Uang koin 1000-mu, sisi yang satunya adalah angka 1000, kemudian baliknya itu adalah gambar, gitu ya. Jadi ada 2. Peluangnya hanya 2 karena di sini adalah 1 koin. Kemudian NA, banyak kejadiannya. Banyak kejadiannya yang diinginkan berapa? Tentukan peluang munculnya gambar. Berarti gambar hanya 1. Di sini adalah 1. Maka PA-nya atau peluangnya sama dengan NA dibagi NS. Sama dengan 1/2. Ini adalah peluangnya. Ini ya. Kemudian yang 3 koin. Yang keempat ya. 3 koin. Contohnya, tentukan peluang munculnya dua gambar pada pelemparan 3 koin. Tentukan peluang munculnya 2 gambar pada pelemparan 3 koin. Ada 3 koin. Berarti untuk mempermudah, kamu gambar dulu yang koin pertama ada angka dan ada gambar. Ada angka dan ada gambar, ini koin yang pertama. Kemudian koin yang kedua, ini kamu pasangkan angka dan gambar. Di sini juga angka dan gambar. Kenapa seperti ini? Ini adalah kemungkinan koin yang pertama itu ketemu koin yang kedua, bisa jadi angka dan angka, bisa jadi angka dan gambar. Ini kalau 2 koin. Sementara kalau 3 koin, di sini tambahkan lagi kemungkinan yang ketiga. Angka, gambar. Ini adalah yang ketiga. Di sini juga sama. Mungkin saja nanti koin pertama yang ketemu dengan koin kedua angka dan gambar, bisa jadi di sini ketemu angka dan bisa jadi ketemu gambar lagi. Nah, di sini juga kalau koin yang pertama ternyata munculnya gambar, bisa jadi ketemu koin yang kedua adalah angka atau gambar. Nah, ketemu koin yang ketiga lagi, bisa jadi di sini angka atau gambar, di sini juga angka atau gambar.
Ini ya. Kemudian pertanyaannya, NA-nya atau banyak kejadian yang diinginkan itu adalah peluang munculnya 2 gambar saja. Tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Berarti hanya 2 gambar yang diinginkan. Berarti kalian cari mana yang ketemunya 2 gambar. Di sini angka, angka, angka. Tidak ada gambarnya, berarti bukan. Angka, angka, gambar. Gambarnya hanya 1, berarti bukan. Kemudian angka, gambar, angka. Gambarnya hanya 1. Yang diinginkan adalah 2, berarti bukan. Kemudian angka, gambar, gambar. Gambarnya ada 2, 1, 2. Berarti ini adalah peluang yang pertama ya. Kemungkinan yang pertama. 1. Ada 1 kali kemungkinan. Kemudian bagaimana dengan koin pertamanya gambar? Gambar, angka, angka. Bukan, karena gambarnya hanya 1. Gambar, angka, gambar. Nah, gambarnya ada 2, berarti ini adalah yang kedua. Kemudian gambar, gambar, angka. Gambarnya ada 2, bisa jadi. Maka ini yang ketiga. Gambar, gambar, gambar. Tadi yang diminta adalah hanya 2 gambar. Maka ini 3 gambar berarti bukan. Maka NA-nya adalah sama dengan 1, 2, 3, yaitu angka gambar-gambar, gambar angka gambar, dan gambar-gambar angka. Ada 3. Kemudian NS-nya. NS-nya silahkan dilihat. Ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau lebih mudahnya hitung yang bagian belakang saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NS-nya atau kejadian semuanya, semua kejadiannya adalah 8. Maka PA sama dengan NA bagi NS sama dengan 3 dibagi 8. Bisa disederhanakan tidak? Sepertinya tidak. Maka peluang dari munculnya 2 gambar pada pelemparan 3 koin adalah 3/8. Gini ya. Kalau misalkan dimintanya hanya pada pelemparan 2 koin, berarti kamu stop di sini saja. Stop di sini. Stop. Kemudian muncul 2 gambar, masih sama ya. Muncul 2 gambar pada pelemparan 2 koin. Berarti kamu cari mana yang gambarnya ada 2. Ini tidak, ini jelas angka-angka. Ini angka gambar, bukan. Gambar angka juga gambarnya 1. Berarti gambar-gambar, berarti hanya ada 1 di sini ya. Gambar-gambar, maka NA-nya sama dengan 1 saja. Kemudian NS-nya, berarti kamu hanya menghitung sampai 2 ini. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka PA sama dengan NA dibagi NS. Sama dengan 1/4. Ini adalah peluang munculnya 2 gambar pada pelemparan 2 koin. 2 gambar pada 2 koin. Itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu peluang warna. Yang kelima ya, warna. Contohnya seperti ini. Terdapat kelereng berwarna merah sebanyak 5.
kelereng hijau sebanyak 3 dan kuning sebanyak 2. Kemudian pertanyaannya, tentukan peluang munculnya tentukan peluang pengambilan kelereng warna kuning ya. Tentukan peluang pengambilan kelereng warna kuning. Satu saja, satu kelereng warna kuning. Gini. Maka dicari NS-nya dan NA-nya. Kita tulis dulu. Yang warna merah ada 5, hijau ada 3, kuning ada 2. Untuk mencari NS-nya atau semua kejadian, langsung dijumlahkan saja. Ada 10. Berarti ini adalah NS. NS-nya adalah 10. Kejadiannya ada 10. Kemudian peluang mengambil satu kelereng kuning. Satu kelereng kuning, satu kelereng. Nah, ternyata di situ kuningnya ada 2. Maka tetap ditulis NA-nya adalah 2. Kita hanya melihat pada kuningnya. Tidak peduli di sini ada satunya, satu kelereng warna kuning. Tetap kuningnya ditulis 2. Maka PA-nya, nah di sini NS 10, NA 2. PA sama dengan NA per NS. Maka NA-nya 2 per NS-nya 10 sama dengan 1/5. Ini adalah peluang pengambilan satu kelereng warna kuning. Bagaimana nanti kalau ada soal seperti ini? Peluang pengambilan kelereng hijau setelah pengambilan pertama warna merah dan dikembalikan lagi. Ya, peluang pengambilan kelereng hijau setelah pengambilan pertama warna merah dan dikembalikan lagi. Nah, ini harus dicermati. Peluang pengambilan kelereng hijau. Hijaunya ditulis dulu. Hijaunya ada 3. Berarti NA-nya langsung ditulis 3. Hijau setelah pengambilan pertama. Setelah pengambilan pertama, kalau sudah diambil 1,
berarti masih sisa 9. Tetapi kalau dikembalikan lagi ke lerengnya, berarti tetap utuh, jumlahnya 10. Pengambilan pertama warna merah dan dikembalikan lagi. Berarti dikembalikan lagi masih utuh, yaitu 10 NS sama dengan 10. Gini ya. Berarti PA sama dengan NA per NS. 3/10. Tidak bisa disederhanakan lagi, maka ini hasilnya. Nah, contohnya yang tidak dikembalikan lagi. Misalkan, peluang pengambilan kelereng hijau setelah pengambilan pertama warna merah dan tidak dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, yang namanya diambil 1 pasti berkurang. Berarti 10 dikurangi 1. NS-nya yang berubah NS-nya ya. Tadinya ada 10 kelereng, diambil 1. Jadi masih 9 dan tidak dikembalikan lagi, berarti 9. Dan NA-nya peluang pengambilan kelereng hijau masih sama ya soalnya. Kelereng hijau setelah pengambilan pertama warna merah dan tidak dikembalikan. Berarti NA-nya tetap warna hijau, 3. Maka PA-nya sama dengan NA per NS. Sama dengan 3/9. Masih bisa disederhanakan jadi 1/3. Ini hasil dari contoh soal yang setelah pengambilan pertama tidak dikembalikan lagi. Tidak dikembalikan ya. Ya, cukup. Ini contoh-contoh soal peluang. Semoga bermanfaat untuk latihan-latihan soalnya. Bisa di buku paket. Sekian, banyak salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.